Ada di antara kita yang tukang, ada di antara kita kemudian yang kemudian berdagang, ada yang kemudian di antara kita yang penjual, yang masing-masing lah, petani masing-masing memiliki kesibukan. Boleh Anda melakukan semuanya itu, silakan. Tapi yang pasti jangan sampai pekerjaan itu melalaikan dari Allah. Pelajarannya seperti itu, karena kata Rasulullah, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami seluruhnya adalah ibadah. Itu kisah yang seakan-akan selaras dengan hadis yang disampaikan oleh Lais bin Sulaiman. Lalu kemudian berikutnya ada pula ini wakilali rajulin bil Ahwas. Ada tempat di kota Basrah namanya Ahwas. Kota nang Basrah ana tempat jenengane Ahwas kotanya. Di kota itu terdapat laki-laki yang pada saat kemudian ditalkin, laki-laki itu kemudian ditalkin, Qul la ilaha illallah. Tetapi kemudian dia berkata, dah ziyadah. Tafsiruhu, maksudnya adalah, nek bahasa kita, di kalimatnya adalah 10, 11, 12. Ditalkin, Qul la ilaha illallah, malah dheweke yang jawab 10, 11, 12. Seperti itu. Lantas kemudian Al-Juhani, atau kemudian yaitu Al-Juhani melihat kondisi seperti itu, kemudian bertanya kepada orang-orang, apa sesungguhnya amalan dia? Sampai tatkala kemudian ditalkin, kemudian dia mengatakan yaitu yang seperti itu. Ternyata dia adalah yaitu kana hadarujul min ahlil amali. Dia adalah seorang pekerja kantoran. Gampangannya sikia dheweke pekerja kantoran yang sibuk dengan urusan administrasi, menghitung-hitung dengan bilangan kalkulator. Karena bahasanya gue, jika ia senantiasa sibuk dengan urusan itu sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaannya. Jadi saking sibuknya dengan urusan kantornya, saking sibuknya dengan urusan pekerjaannya, sampai kemudian tatkala kemudian dia meninggal, kesibukan itu muncul. Begitu kemudian ditalkin la ilaha illallah, maka seakan-akan dia sedang menghitung 11, 12, 13, 14 atau yang lainnya. Wah, abu yang suka hati-hati bu, saleh, pedus yang dipakani. Kalau menurut kitab ini seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Ya artinya seperti ini. Ini mengandung pengertian seperti ini. Rasulullah memberikan yaitu sabdanya, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami semuanya adalah ibadah. Antum boleh melakukan aktivitas apa saja. Pada dasarnya yang namanya amalan dunia, amalan apa saja bisa bernilai di sisi Allah. Jika kemudian memang baik dan tujuan lurus niatnya. Dan juga bagus tujuannya dan bagus niatnya. Sampai janjinya kerja apa-apa, melakukan kesibukan apa saja boleh. Selama itu tidak menyibukkan Anda atau tidak memalingkan Anda dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena yang namanya manusia hidup di dalam kehidupan dunia kan memiliki kesibukan-kesibukan. Ada di antara kita yang tukang, ada di antara kita kemudian yang kemudian berdagang, ada yang kemudian di antara kita yang penjual, yang masing-masing lah, petani masing-masing memiliki kesibukan. Boleh Anda melakukan semuanya itu, silakan. Tapi yang pasti jangan sampai pekerjaan itu melalaikan dari Allah. Pelajarannya seperti itu, karena kata Rasulullah, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami seluruhnya adalah ibadah. Mulanya kalau antum dapati risalah Islam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya isinya doa-doa. Bangun tidur sudah disambut dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kan seperti itu. Anda keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Anda kemudian pergi menuju masjid, Allahumma jangal nuran fi qalbi
Panjenengan masuk masjid ada, keluar masjid ada, naik motor tatkala nanjak ada doanya, tatkala turun ada doanya, tatkala kemudian bercermin ada doanya, tatkala mandi ada doanya. Semua hampir-hampir karena doanya. Termasuk diantaranya mau melakukan aktivitas bekerja. Kalimat yang paling populer bisa mewakili semuanya mengawali dengan kalimat Bismillah. Ya, mulanya dikongkon nang risalah Islam seperti itu. Biar itu amalan duniawi, tapi karena bagus dan lurus tujuannya bisa menjadi hal itu menjadi amalan akhirat. Maksudnya seperti itu. Karena kita tidak mungkin lah lepas dari segala kesibukan-kesibukan kita masing-masing. Sekalipun kalau lihat kisah ini intinya bahwa dia bekerja, tapi pekerjaannya itu melalaikan dari kewajiban kepada Allah. Ada nasi ngitung. Kan ya, ada nasi ngitung kayak gini. Hitung-hitungan 13, maksudnya sebut. Dan dia lakukan itu bertahun-tahun sehingga sudah kebiasaan dia mengikuti langkah setan. Pantas tatkala kemudian dia ditalkin la ilaha illallah muncul 12, 13, 14 atau yang lain-lainnya. Maksudnya demikian. Wow. Dan berikutnya, kisah berikutnya. Nah ini lantas kisah berikutnya adalah berkata Robi bin Anas, kami pernah menyaksikan laki-laki yang hendak meninggal di kota Basrah. Kami pernah menyaksikan orang yang mau meninggal di kota Basrah. Tatkala kemudian ditalkin laki-laki itu, ya fulan, kul la ilaha illallah. Wahai fulan, katakanlah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Lantas laki-laki itu justru kemudian mengeluarkan puisi. Nah, laki-laki itu malah ngetokna puisi. Waduh. Puisinya adalah ya Rabbi qailah, katanya. Siapakah itu wanita? Katanya. Siapakah itu wanita? Dia malah ditalkin ngetokna puisi. Siapakah itu wanita yang suatu kali dia berkata, bicaranya terbata-bata. Dia bertanya, di manakah jalan menuju pemandian al-minjab. Kalimatnya demikian. Begitu ditalkin, dheweke malah ngetok nasa syair. Kalimatnya seperti itu. Kalimat syair adalah, siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Yang dulu pernah berkata-kata, bicaranya lembut dan terbata-bata. Ia bertanya kepadaku, di manakah pemandian al-minjam. Kalimatnya seperti itu. Di manakah pemandian, yaitu minjab. Kalimatnya demikian. Nah, panjenengan terus takon. Bukan janjane sih kepriwe maksudnya. Nah, langsung di sini disinggung, yaitu langsung dijelaskan. Dijelaskan satu penjelasan ini disebutkan oleh Al-Faqih Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman bin Hasan An-Najdi. Dia menyebutkan laki-laki yang ditalkin mengeluarkan syair itu, dia adalah seorang laki-laki yang pernah memberi petunjuk jalan kepada perempuan, yang dimana perempuan itu bertanya kepada dia, di manakah tempat pemandian umum yang bernama minjab. Zaman dulu di Basra ada tempat pemandian umum, jenengane minjab. Pemandian umumnya seperti itu. Ada seorang perempuan bertanya kepada laki-laki itu, mana pemandian umum al-minjab? Tetapi kemudian laki-laki itu menunjukkan pemandian minjab seperti itu. Oke, penjelasan yang pertama. Belum begitu jelas penjelasan yang pertama. Lantas diperjelas lagi oleh Abu Muhammad Abdul Haq di dalam kitabnya terkait masalah laki-laki yang dimaksud itu. Dia adalah di dalam kemudian peristiwa itu terdapat kisah seorang laki-laki. Menurut riwayat, ana rojulan kana wakifan. Suatu kali ada seorang laki-laki, dia berdiri di pintu rumahnya. Ana wong lanang ngadeg nang dhuwur lawang atau nang tengah lawang seperti itu di rumahnya. Lantas tiba-tiba tatkala kemudian dia berdiri di pintu rumahnya itu, wakana babuhu yasubhu babu hamam.
adalah pintu rumahnya itu persis pintu pemandian umum Al-Minjab. Pintu rumahnya itu hampir serupa dengan pintu pemandian Al-Minjab, yaitu pemandian umum. Lantas famaratihi, tiba-tiba ada seorang perempuan yang lewat depan rumahnya. Terus ada wong perempuan yang lewat depan rumahnya. Perempuan itu adalah jariyatun laha mangbarun wa hiya jamilah. Kemana lewat seorang perempuan yang wajahnya elok, wajahnya menawan, cantik, lewat depan rumahnya. Lantas perempuan itu kemudian berkata kepada laki-laki itu, aina tariqu ila hamami minjab. Tunjukkan jalan, kemana kemudian arah, yaitu menuju pemandian umum Al-Minjab. Lantas laki-laki itu kemudian wa asara ila darihi, kemudian laki-laki itu memberi isyarat menunjukkan bahwa pemandian minjab itu di rumahnya. Ini loh, pemandian minjab di sini. Oh, maksudnya bocah wedone ditidoknake pemandian minjabnya nang kene, padahal kuwi omahe dheweke. Lantas kemudian berikutnya, akhirnya perempuan itu masuk ke rumah laki-laki itu karena disangkanya oleh perempuan itu adalah yaitu tempat pemandian umum Al-Minjab. Lantas begitu masuk, laki-laki itu mengikuti di belakangnya. Wah, laki-laki itu terus ngetunda nang burine wong wedon tadi. Lantas tatkala kemudian pada posisi tidak ada siapapun kecuali dirinya dengan perempuan itu, perempuan tersebut menyadari kalau perempuan itu adalah dia ditipu oleh orang itu. Terus wong wedon niki sadar betul kalau ternyata dirinya itu dibohongi oleh laki-laki tadi. Ternyata ini bukan pemandian umum Al-Minjab karena di dalamnya tidak ada pemandian umum. Dan dia merasa ditipu. Tapi untuk kemudian menutupi hal itu, dia pura-pura senang dan bahagia. Tapi wong wedone etok-etok mencari jalan supaya dia bisa selamat dari cengkraman laki-laki itu. Akhirnya dia pura-pura seakan-akan itu bahagia dan senang. Sehingga laki-laki itu kemudian berkata, wahai si Jariyah, wahai wanita yang cantik, kiranya kamu itu mau bersenang-senang denganku karena hari ini tidak ada siapapun kecuali dirimu denganku. Kata dia. Perempuan tersebut pura-pura kemudian menerima ajakannya, tapi kemudian dia berkata, wahai laki-laki, boleh saja kemudian engkau nikmati aku dan aku menikmati dirimu. Tapi bolehkah pula aku mengajukan satu permintaan? Sebelum kita kemudian bersenang-senang, alangkah kiranya baiknya engkau kemudian pergi sana keluar rumah darimu, yaitu untuk mencari sesuatu yang bisa kita makan, kita minum sebelum kita bersenang-senang. Karena aku dapati di rumahmu itu tidak ada apa-apa. Akhirnya kemudian laki-laki itu keluar rumah dengan bersemangat. Sampai kemudian dia mengatakan kepada perempuan tersebut, tunggu sebentar. Aku insya Allah akan kemudian menyampaikan segala apa yang kau keinginan. Apa yang kau inginkan, baik makanan ataupun minuman. Akhirnya kemudian dia, laki-laki itu pergi tanpa dia mengunci pintu. Tanpa dheweke ngunci pintu, dheweke lunga. Akhirnya begitu seperti itu, perempuan tersebut kemudian keluar. Begitu wong lanangnya metu, dia lupa tidak mengunci pintunya. Lantas kemudian perempuan tersebut pergi. Tatkala kemudian laki-laki itu pulang, ternyata didapati di dalam rumahnya sudah tidak ada perempuan itu. Dan tidak ada bekas-bekasnya perempuan itu. Sampai kemudian dia memikirkan perempuan itu terus. Sampai-sampai kemudian dia menciptakan syair yang disebutkan di tadi. Sampai-sampai syair itu senantiasa didendangkan di pinggir-pinggir jalan, di jembatan, di rumah-rumah, dan kemudian dia menjadi orang yang agak memiliki pemikiran yang miring. Karena kemanapun pergi, dia melantunkan syair. Sampai tibalah kematiannya, tatkala kemudian ditalkin, kemudian dia mengucapkan kalimat syair yang seperti itu. Wah, naudzubillah summa naudzubillah. Wah, naudzubillah ya. Artinya ini berarti mengarah kepada pengertian bahwa yang namanya orang meninggal muncul kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan. Makanya kalau suatu saat kita memiliki kebiasaan yang kita lakukan, usahakan kebiasaan itu bernuansa sekalipun itu dunia, paling tidak kita nuansakan itu menjadi satu nuansa yaitu amalan akhirat.
Karena kita tahu sebagaimana kita memiliki kesibukan di luar sana dengan segala aktivitas mulai dari pagi harinya, jangan sampai itu melalaikan Allah, dan jangan sampai pula kemudian kesibukan itu sampai kemudian kita menghilangkan tauhid kepada Allah, meninggalkan ibadah, atau kemudian sampai kita terjumus dan tenggelam dalam kesibukan itu sehingga kemudian kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena dikhawatirkan kesibukan itu nanti akan muncul pada posisi tatkala kemudian dia meninggal.